Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit edukasi finansial, khususnya bagi Anda yang masih belum berusia 30 tahun. Saya tahu Anda usia 30 tahun ke bawah itu banyak maunya. Pengen ini, pengen itu. Nah, di sini saya berikan beberapa tips jebakan-jebakan keuangan. Kalau Anda bisa hindari, kemungkinan Anda bisa sukses secara finansial sebelum usia 30 tahun. Jadi apa saja itu? 5 jebakan keuangan yang harus Anda hindari di usia 30 tahun. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Di dunia zaman sekarang, sepertinya semua usaha Anda atau bisnis Anda harus didigitalisasi. Kalau tidak, Anda akan ketinggalan zaman. Seperti kita ketahui, zaman sekarang orang mencari semua informasinya, semuanya dari HP-nya, semuanya cari dari internet. Jadi oleh sebab itu, minimal bisnis Anda harus ada yang namanya blog atau website. Nah, saya rekomendasikan Anda untuk memilih Niaga Hoster. Karena Niaga Hoster salah satu hosting yang terbaik di Indonesia dengan harga yang sangat relatif terjangkau. Dan jangan khawatir, Anda bisa memiliki customer service 24 jam setiap harinya. Nah, kalau Anda mau nanya informasi tentang promo, unlimited, diskon sampai 75%, linknya ada di kolom deskripsi. Jadi oleh sebab itu, segera punya website dan hosting yang terbaik di Indonesia, Niaga Hoster. Oke, nah kebanyakan para millennials, Anda itu semuanya pengen apa sih kalau sebelum usia 30? Kebanyakan ya, kalau anak milenial sebelum usia 30 itu biasanya Anda itu pasti pengen apa? Pengen motor. Kalau yang cowok, motornya motor yang gagah, motor cowok yang keren, ya. Kemudian setelah motor biasanya pengen mobil, betul ya? Nah, pengen mobil yang ketiga ini biasanya pengen rumah. Nah, udah paling banter itu kalau usia 30 itu cuman pengennya 3 ini doang. Kebanyakan ya, sama yang terakhir itu pengen kawin ya kan, pengen punya pasangan. Dah, biasanya permintaannya 4. Tapi kemungkinan 4 ini bakal menjadi jebakan yang sangat berbahaya bagi orang yang sebelum usia 30 tahun. Nah, kalau jebakan ini Anda bisa hindari, kemungkinan besar Anda bisa minimal selamat sebelum usia 30 tahun dan Anda secara finansial juga tidak sampai pontang-panting. Nah, yang pertama itu apa saja? Membeli rumah yang tidak mampu Anda beli. Saya tahu Anda pasti pengen punya rumah. Saya tahu biasanya kalau Anda nggak bisa beli rumah di tengah kota, apalagi di kota-kota besar seperti Jakarta atau Surabaya, atau di Medan gitu ya, contohnya, itu kan harga rumah kalau di kota itu udah mahal banget. Makanya biasanya kebanyakan developer properti menawarkan alternatif hunian, bukan rumah tapi berupa apartemen. Sehingga Anda mungkin bisa membeli rumah di tengah kota, tapi ya itu tadi apartemen. Ya namanya anak baru menikah ya, pasangan masih muda. Anda kalau misalkan masih tinggal di tengah kota itu apartemen kan keren, contohnya seperti itu. Tapi celakanya Anda bisa aja sudah punya gaji, tapi Anda membeli rumah yang tidak mampu Anda beli. Contohnya kemampuan Anda, misalkan Anda itu beli rumah, kemampuan Anda itu baru membeli rumah yang harganya 500 juta contohnya. Tapi Anda memaksakan diri membeli rumah yang harganya 1M. Nah, akhirnya yang terjadi adalah Anda kesulitan secara finansial. Ya, akhirnya Anda harus mencicil sana, mencicil sini, dan cicilan Anda di luar kemampuan Anda. Anda harus pinjam uang sana hanya untuk terlihat pengen punya rumah harga 1M. Nah, ini kekeliruan fatal anak-anak muda. Harusnya kemampuan finansial Anda cukup beli aja apartemen yang harganya mungkin ya 300 juta sampai 500 juta. Tapi Anda itu di tengah kota atau mungkin di pinggiran. Tapi yang terpenting nyaman dan ditinggalin berdua. Namanya baru berkeluarga kan nggak mungkin anaknya langsung banyak, kan nggak mungkin. Nah, Anda mungkin meredam dulu 2-3 tahun, Anda punya anak pertama atau anak kedua, atau masih nyaman. Tapi percayalah, setelah itu Anda dari apartemen tersebut, Anda bisa lompat punya rumah yang lebih baik. Ya, jadi apartemen diapain? Mungkin apartemen itu bisa dijual, dijadikan down payment rumah yang baru. Itu contohnya, itu nasihat saya. Ya, silakan terapkan. Jadi jangan memaksakan diri yang belum sesuai kemampuan Anda. Yang kedua, membeli mobil yang tidak mampu Anda beli. Nah, contohnya kemampuan Anda membeli mobil yang bangsanya Avanza, yang harganya mungkin kisaran 100 sampai 150 juta. Tapi Anda memaksakan Avanza mungkin sekarang harganya mungkin 200 sampai 250 ya kali ya. Anda bisa beli second 150 juta. Tapi Anda memaksakan beli mobil yang harganya 300 juta. Itu menurut saya nggak perlu. Ya, akhirnya Anda cuma malah menambah beban. Belum lagi harus ini, itu.
ya, itu akan menjadi masalah. Jadi sekali lagi, jangan membeli yang di luar kemampuan Anda. Anda yang batas wajar. Tahan dulu 1-2 tahun, tapi setelah itu Anda bisa mampu beli yang lebih baik. Itu contoh yang kedua. Yang ketiga, tidak berinvestasi atau tidak cukup berinvestasi. Nah, ini saran saya. Padahal harusnya di usia muda, Anda itu harusnya lebih banyak investment sesuatu yang sifatnya itu baik, bukan untuk belanjakan sesuatu yang sifatnya akhirnya tidak ada nilai investasinya. Contoh, Anda beli handphone contohnya, itu menurut saya itu beli gengsi, bukan beli fungsi. Saya sudah sering ajarkan Anda harus beli fungsi, bukan beli gengsinya gitu. Ya. Nah, itu yang harus saya anjurkan. Nah, yang keempat, tidak memiliki skill orang kaya. Saya kira kalau ini saya sudah nggak perlu bahas, Anda silahkan tonton video saya yang lain. Apa yang harus orang kaya, apa yang dilakukan orang kaya tidak dilakukan orang miskin. Ada videonya di sini, ya, Anda silahkan tonton. Dan skill-skill orang kaya itu mereka seringkali cenderung menjadi goalsnya mereka menjadi kaya, bukan terlihat kaya. Jadi tulis itu di kolom komentar, menjadi orang kaya bukan terlihat kaya. Nah, kalau Anda terlihat kaya, wah, Anda pakai jam tangan ini, pakai kalung ini, pakai, pokoknya semuanya disukai anak-anak muda, terlihat kaya gitu loh, ya kan? Padahal mungkin semuanya hasil dari menghutang. Itu skill bodoh menurut saya. Mending Anda redam, tidak sampai harus terlihat kaya, tetapi nih saya aset Anda banyak. Dan yang kelima, tidak memiliki financial goal. Anda tidak punya perencanaan finansial, ya. Makanya saya sering edukasi 7 kesalahan yang dilakukan oleh orang miskin dan tidak dilakukan oleh orang kaya, ya kan? Itu ada videonya. Kemudian juga Anda nggak punya goals finansial. Kalau Anda nggak punya goals finansial, itu masalah sekali. Akhirnya apa? Yang menjadi masalah adalah ketika suatu hari Anda kesulitan masalah finansial, Anda harus berhutang sana, berhutang sini, dan itu tidak sehat secara finansial. Akhirnya usia muda Anda itu dihabiskan untuk hal-hal yang nggak berguna menurut saya. Dan sekali lagi itu tidak mateng, ya. Jadi yang terakhir saya ingin berpesan, misalnya kalau Anda memang ingin sukses sebelum usia 30 tahun, hindari 5 jebakan ini. Kalau 5 jebakan ini Anda bisa dihindari, besar kemungkinan Anda bisa jadi miliarder sebelum usia 30 tahun. Selamat mencoba tips ini dan sukses selalu. Salam hebat, luar biasa.